bawakan ini, kita akan belajar bahwa tanggung jawab bukan hanya kewajiban, tapi juga tanda cinta kita kepada bangsa Indonesia. Mari kita simak bersama dongeng yang berjudul Mengundang Anak yang Lupa Tanggung Jawab, ditulis oleh Cerita Rakyat Nusantara Anonim. Pada zaman dahulu, di sebuah desa teladan di Sumatera Barat, hiduplah seorang anak yang bernama Mangkundang bersama ibunya. Mereka hidup sederhana. Ayah Mawin telah lama pergi merantau dan tidak pernah kembali. Ibunya bekerja keras dengan Mawin seorang diri. Ibu Mawin pun berkata, "Kenapa suamiku tidak pulang dari merantau?" Tidak lama kemudian, Mawin mendatangi ibunya lalu berkata, "Aku dapat mandi dulu ya ibu." Ibu Mawin pun menjawab, "Iya Mawin, hati-hati ya di jalan." Meskipun agak nakal, Mawin termasuk anak yang giat, rajin dan cerdas. Setelah memancing, ia pun pulang dan berkata kepada ibunya, "Bu, lihat, aku mendapatkan ikan yang sangat besar." Ibu Mawin pun menjawab, "Iya Mawin, nanti ibu masakkan untuk ikan kesukaanmu." Seiring berjalannya waktu, Mawin kecil tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Si Mawin, ia merasa kasihan kepada ibunya yang bekerja keras mandi tulang seorang diri. Ia bertekad untuk pergi merantau untuk membantu ibunya. Mawin berkata kepada ibunya, "Bu, aku ingin pergi merantau supaya bisa membantu ibu." Ibu Mawin menjawab, "Apakah kamu yakin Mawin pergi merantau?" "Yakin Bu, doakan saja supaya Mawin berhasil dan bisa membantu ibu." Bersama nahkoda kapal yang baik, Mawin pun pergi merantau. Nahkoda itu berkata kepada Mawin, "Mawin, ayo kita pergi." Mawin pun berkata kepada ibunya, "Bu, Mawin pergi dulu ya." Ibu Mawin pun menjawab, "Iya Mawin, hati-hati ya di sana. Jangan lupa dengan pengalamanmu." "Baik Bu." Akhirnya Mawin pergi merantau bersama nahkoda kapal tersebut. Sekarang Ibu Mawin hanya hidup seorang diri. Semenjak kemudian Mawin merantau, sang ibu pun hidup sendiri di gubuknya yang hampir retak. Ia terus memandangi laut, memikirkan nasib sang Mawin yang tak ujung menggigit yang kabar. "Mawin, kemana engkau nak? Kenapa tak memberi kabar untuk ibu?" Hari-hari pun berjalan. Sekarang Ibu Mawin kian menua. Ia masih hidup seorang diri. Mawin juga tidak pernah memberi kabar kepadanya akan kepulangannya. Hingga suatu ketika saat Ibu Mawin pergi ke pasar dan melihat pedagang ikan, lalu berkata, "Wah, ikan yang segar. Dulu Mawin suka sekali makan tumis ikan buatanku. Aku sangat rindu dengannya." Waktu di perjalanan pulang dari pasar, sang ibu melihat nahkoda yang membawa Mawin pergi merantau. "Wah, itu kan Pak Nahkoda." Ibu Mawin berlari ke arah Pak Nahkoda. "Pak Nahkoda!" "Oh, ibunya Mawin rupanya. Bagaimana kabar anakku Pak Nahkoda?" "Si Mawin, ia sekarang sudah menjadi saudagar yang sangat kaya, dan ia juga sudah mempunyai
Demikian juga yang akan berlaku di sini esok hari. Benarkah itu Pak Nahkoda? Malin, oh Malin, Ibu akan masakkan tumis ikan kesukaan favoritmu. Saat pagi datang, Ibu Malin berlari ke arah pantai untuk menunggu kedatangannya. Sesampainya Ibu Malin di tepi pantai, sudah ada beberapa orang yang menunggu akan kedatangan si Malin. Kapal Malin sudah besar dan megah. Sang ibu terharu melihat Malin yang telah lama meninggalkannya. Akhirnya Malin turun dari kapal dan menginjakkan kakinya di tanah kelahirannya. Ia bersama istrinya yang cantik terlihat turun dari kapal yang sangat mewah. Tiba-tiba dari kejauhan Malin berlari dan berteriak, "Malin, anakku, kau sekarang sudah besar." Istri sang Malin terkejut dan berkata kepada sang Malin, "Sayang, siapa wanita musuh ini? Pasti bukan ibumu kan? Katanya orang tuamu sangat kaya." Malin pun berkata, "Dia bukan siapa-siapa aku. Bahkan aku tidak kenal dengannya." Tak disangka Malin mendorong ibunya sampai jatuh ke sumur. "Aduh!" Malin pun berkata kepada ibunya dengan nada yang tinggi, "Aku tidak punya ibu sepertimu. Ibuku sudah lama meninggal." "Tapi Malin, kau adalah anakku." Malin pun berkata kepada istrinya, "Ya sudah diriku, kita menang saja. Ternyata kita sudah berlaku kemudian yang salah." Malin pun pergi meninggalkan ibunya yang terus berlinang air mata. Sang ibu tidak menyangka anak yang dulu dirawatnya berubah menjadi anak yang durhaka. Ibunya seraya berdoa kepada Tuhan yang kuasa, "Ya Tuhan, apabila dia bukan anakku, aku akan maafkan perbuatannya. Namun apabila memang benar dia anakku, aku mohon keadilan-Mu." Seketika langit yang begitu cerah berubah menjadi gelap gulita. Sepertinya Tuhan benar menjawab doa sang ibu. Hujan badai yang dasar menghantam kapal kuda. Kapalnya mulai hancur akibat tersambar petir yang dahsyat. Semua awak-awak itu panik. Sang istri meninggal akibat tertimpa dengan kapal yang besar. Kapal lain terbang-ambing di lautan lepas hingga bertepi di sebuah pulau. Perlahan-lahan Malin pun karam. Ia terdampar di pulau itu sendirian. Ia terlihat lusuh dan tak berdaya. Malin pun berteriak, "Ah, apa ini? Kenapa tubuhku membatu?" Ia bersimpuh mohon ampun, namun terlambat. "Apa anakku ini, Bu?" Seketika sekujur tubuh Malin berubah menjadi batu. Itulah akibat anak yang tidak mau bertanggung jawab kepada orang tuanya. Demikian cerita yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, agar menjadi anak yang berbakti, bertanggung jawab kepada kedua orang tua serta bangsa. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu juri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.